teman-teman semua. Selamat datang di kampus tour Sekolah Vokasi IPB University. Selamat datang para peserta MPKMB 59 Gatomala Agrinawa. Nah, teman-teman semua, apa kabarnya nih? Aku harap teman-teman semua dalam keadaan yang sehat dan baik-baik semuanya. Pastinya dong, Naba. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama aku Vanessa Mutiara Suruni dan rekanku Aku Nabhan Powerpasta, dan kali ini kita akan mengajak teman-teman semua untuk keliling kampus tour Sekolah Vokasi IPB. Wah, teman-teman sih tentunya pada penasaran nih gimana sih kampus Sekolah Vokasi IPB ini? Nah, daripada teman-teman penasaran, mending kita langsung aja mulai kampus tour kita di kampus yang pertama, yaitu kampus Cilibende. Oke teman-teman semua, Sekolah Vokasi IPB University memiliki 3 kampus yang berada di Kota Bogor. Salah satunya yang sekarang kita datangi adalah kampus Cilibende. Dan tadi kita udah melewati yang namanya pintu 1 kampus Cilibende. Dan sekarang aku bakal nunjukin sesuatu yang namanya itu DPR. Di sebelah kanan aku ada namanya di bawah pohon rindang. Nah, ini tempat buat biasa nuduh-nuduh nih teman-teman semua. Nah, kalau di sebelah kiri aku nih sekarang, ini ada yang namanya parkiran dosen. Yang biasa ya teman-teman tahu lah, untuk parkir khusus para dosen. Dan yang ada di depan aku ini ada namanya Gedung CC yang sekarang berubah nama menjadi Gedung Gama teman-teman semua. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke gedung CC atau biasa disebut gedung administrasi atau juga gedung akademik. Di gedung ini terdapat 4 lantai yang dilengkapi dengan fasilitas lift, juga terdapat beberapa ruangan untuk para dosen. Nah, kali ini di sebelah kiri aku ada resepsionis, dan kalau kita jalan ke lorong sebelah kiri aku itu ada beberapa ruangan, ada ruangan konseling, ada juga executive lounge, ada juga ruangan podcast dan humas. Nah, kalau sekarang kita akan masuk dan buat naik ke lantai ini. Nah teman-teman, sekarang kita ada di lantai 2, yang mana kalau di lantai 2 ini ada ruang pengolahan data. Terus juga kalau kita lanjut ke sana, ada yang namanya ruang administrasi keuangan. Terus juga kurang lebih hampir sama, karena di gedung ini ada ruangan podcast dan juga ada ruangan untuk dekan. Lalu kalau kita naik lagi ke lantai 3 dan 4, itu sisanya ada ruangan-ruangan yang berfungsi sebagai ruangan untuk tempat para dosen. Oke teman-teman semua, keluar dari gedung CC, tepat di sampingnya ada yang namanya lab terpadu nih, yang mana difasilitasi dengan bangku dan meja di depannya yang pastinya nyaman banget. Nah, lab terpadu ini biasanya dipakai sama anak-anak analisis kimia, karena itu di dalamnya ada laboratorium kimia. Dan kalau kita masuk ke dalam lagi, itu ada ruang komdisma dan juga ruang rapat untuk para dosen. Nah, sekarang kita lanjut ke gedung selanjutnya. Oke teman-teman semua, sekarang kita masuk ke gedung CA. Nah, di mana di gedung ini terdapat 3 lantai, yang mana di lantai 1 berfungsi sebagai tempat laboratorium, dan lantai 2 dan 3 itu berfungsi sebagai ruang kuliah. Nah, sebelah kiri aku di sini kalau teman-teman bisa lihat, ada yang namanya Lab Culinary and Diet yang berfungsi sebagai tempat praktikum teman-teman dari program studi gizi. Lalu di sini juga ada lab komputer 1 dan 2 yang berfungsi sebagai tempat praktikumnya program studi teman-teman dari manajemen informatika dan juga teknik komputer. Nah, masih ada 2 lab lagi yang bakal aku kenalin, yaitu adalah lab biologi. Yang mana kalau di lab biologi ini berfungsi sebagai tempat praktikumnya dari anak-anak program studi teknik manajemen dan lingkungan dan juga analisis kimia. Dan sekarang kita lanjut ke gedung CB. Oke teman-teman semua, sebelum kita masuk ke gedung CB, aku mau ngasih tahu nih, kalau masuk ke kampus Cilibende juga bisa lewat pintu 2. Nah, dari pintu 2, kita kalau lurus, kita juga bakal melewati yang namanya ATM Center. Di ATM Center teman-teman semua ya biasalah, bisa tarik tunai, store tunai, juga bisa ngecek rekeningnya nih. Dan kalau kita lanjut lagi, di depan gedung di sini, gedung CB, di depannya ada parkiran mobil. Ya, ada parkiran mobil, dan kalau gitu langsung aja deh kita masuk ke gedung CB. Oke, sekarang kita udah masuk di gedung CB.
Sama seperti gedung CA, gedung CB juga memiliki 3 lantai, yang mana lantai pertama berfungsi sebagai ruangan untuk laboratorium, dan lantai kedua dan 3 itu berfungsi sebagai ruangan kuliah. Nah, di lantai 1 ini bisa dilihat di sebelah kiri ada lab komputer, dan di sebelah kanan aku juga ada yang namanya lab kultur jaringan. Nah, biasanya lab kultur jaringan ini digunakan oleh teman-teman dari program studi teknik dan manajemen lingkungan untuk praktikum. Lalu di sebelah kiri aku juga di sini ada laboratorium sistem produksi. Nah, yang terakhir yang gak kalah seru juga ada yang namanya laboratorium bioteknologi. Nih, ada laboratorium biotek 1 dan laboratorium biotek 2. Nah, sekarang kita lanjut ke spot yang terakhir. Oke, sekarang kita udah sampai di spot terakhir di Taman Kampus Cilibende. Nah, di sini juga kalau teman-teman bisa lihat di sebelah kanan aku ada yang namanya laboratorium Data Science, dan di depan aku juga ada laboratorium untuk anak-anak akuntansi. Nah, kali ini udah selesai nih kampus turnya di kampus Cilibende. Kita lanjut lagi ke kampus Gunung Gede dan ada Vanessa di sana. Di pinggir Jalan Raya Pajajaran ini terdapat kampus Gunung Gede atau yang biasa disebut dengan Gedung Delta. Nah, di kampus ini biasanya dilakukan kegiatan perkuliahan maupun praktikum, mulai dari kelas biasa, laboratorium, sampai studio. Mau tahu keseruan seperti apa? Yuk ikutin aku terus! Saat ini saya sedang berada di Koin IPB, yaitu salah satu tempat yang hits dan juga instagramable bagi mahasiswa-mahasiswi Sekolah Vokasi IPB University. Nah, di tempat ini juga terdapat 6 gazebo yang biasa dilakukan untuk sebagai tempat belajar maupun berdiskusi oleh mahasiswa-mahasiswi Sekolah Vokasi IPB University. Nah, saat ini saya sedang berada di lantai 1 kampus Gunung Gede. Di sini banyak sekali ruangan, yang diantaranya ada ruang rapat, ruang pantry, ruang dosen, laboratorium, dan juga studio. Kalian bisa menemukan ini semuanya di lantai 1 kampus Gunung Gede. Saat ini saya sedang berada di lantai 2 kampus Gunung Gede atau Gedung GG. Nah, di sini banyak sekali ruangan, di antaranya ada ruang laboratorium, ruang dosen, dan juga ruang studio. Saat ini saya sedang berada di Student Center Sekolah Vokasi IPB University. Student Center ini merupakan fasilitas yang diberikan oleh Sekolah Vokasi khususnya untuk para himpunan maupun organisasi yang biasanya digunakan sebagai tempat berdiskusi, latihan, ataupun melakukan segala kegiatan yang ada di organisasi maupun himpunan. Saat ini saya sedang berada di Poliklinik yang merupakan salah satu unit kesehatan yang disediakan oleh Sekolah Vokasi IPB University. Nah, bagi teman-teman yang memang sedang mengalami sakit ataupun ingin membuat surat kesehatan, kalian bisa langsung datang ke Poliklinik ini dengan membawa kartu tanda mahasiswa atau KTM. Saat ini saya sedang berada di Klinik Hewan Pendidikan, yang dimana Klinik Hewan Pendidikan ini sebagai tempat praktikum program studi paramedik veteriner. Nah, di Klinik Hewan ini juga sebagai tempat untuk pelayanan kesehatan khususnya bagi hewan. Nah, saat ini saya sedang berada di perpustakaan sementara Sekolah Vokasi IPB University. Jadi, bagi teman-teman mahasiswa baru yang ingin mencari referensi ataupun gemar membaca buku, kalian bisa langsung datang nih ke perpustakaan sementara yang ada di Sekolah Vokasi IPB. Saat ini di sebelah kiri saya terdapat dapur gizi yang biasa digunakan sebagai tempat praktikum khususnya program studi gizi. Namun di depan saya juga ada kandang nih. Yuk langsung aja kita ke kandang. Guys, sekarang saya sudah berada di kandangnya Sekolah Vokasi IPB University. Nah, kandang ini merupakan salah satu fasilitas yang diberikan Sekolah Vokasi IPB University untuk tempat praktikum, khususnya program studi yang memiliki mata kuliah peternakan. Nah, saat ini saya sedang berada di laboratorium bak perikanan, yang dimana di sini sebagai tempat praktikum khususnya program studi IKN atau perikanan. Di sini teman-teman bisa melihat ya, banyak sekali ikan-ikan yang telah dibudidayakan oleh mahasiswa-mahasiswi Sekolah Vokasi IPB University.
Teman-teman mahasiswa baru, tidak hanya program studi IKN, namun program studi ekowisata ataupun EKW juga memiliki studio. Nah, studionya ini dinamakan sebagai studio ekowisata. Nah, studio ini sebagai tempat untuk berdiskusi ataupun pembelajaran praktikum oleh mahasiswa-mahasiswi Sekolah Vokasi IPB University, khususnya program studi ekowisata. Nah, saat ini saya sedang berada di Teaching Factory Sekolah Vokasi IPB University. Nah, di Teaching Factory ini merupakan tempat pembudidayaan tanaman hias maupun tanaman perkebunan. Salah satu contohnya yang ada di sekitar saya yaitu tanaman hias, yakni bunga anggrek. Nah, teman-teman semuanya, kali ini saya sedang berada di tempat terakhir, yaitu tempat pengembangan budidaya ikan sistem RAS. Seperti namanya, yaitu tempat ini merupakan tempat pembudidayaan ikan dengan sistem RAS. Mungkin itu saja terkait kampus Gunung Gede. Yuk kita langsung lanjut ke kampus berikutnya, yaitu kampus Sukabumi. Halo semuanya, saat ini saya sedang berada di kampus Sukabumi IPB University. Tentunya teman-teman di sini sudah penasaran ya, gimana sih fasilitas maupun ruangan yang ada di kampus ini? Untuk itu, yuk ikutin terus keseruan video di kampus IPB Sukabumi. Sejak tahun 2016, IPB University bekerja sama dengan Pemprov Jawa Barat untuk membuka program studi di luar kampus utama yang biasa disebut dengan PSDKU yang letaknya di Sukabumi. Nah, kampus ini berdiri di lahan sebesar 36 hektar yang memiliki 2 gedung utama. Di sebelah kiri saya yang bernama dengan Gedung A yang biasa digunakan sebagai gedung akademik dan juga administrasi, dan sebelah kanan saya adalah Gedung B yang biasa digunakan untuk sebagai ruang perkuliahan dan juga ruang praktikum. Mau tahu dalamnya seperti apa? Yuk ikutin terus saya. Nah, teman-teman, saat ini saya sedang berada di Gedung A, yang dimana Gedung A ini memiliki 3 lantai, dan diantaranya lantai 1 hingga lantai 3-nya sebagai ruang akademik, administrasi, dan juga ruang dosen. Saat ini saya sedang berada di Gedung B yang sama halnya seperti Gedung A tadi. Gedung B memiliki 3 lantai yang berfungsi sebagai ruang perkuliahan dan juga ruang praktikum. Tentunya di dalam memiliki fasilitas dan juga ruangan-ruangan untuk praktikum yang biasa digunakan untuk semua program studi yang ada di Sekolah Vokasi IPB khususnya wilayah Sukabumi ini. Nah, teman-teman sudah penasaran kan ada fasilitas di ruangan apa saja sih di dalamnya? Yuk kita intip ke dalam. Nah, teman-teman semuanya, saat ini saya sedang berada di Gedung B, yaitu di Sekolah Vokasi IPB University wilayah Sukabumi, yang dimana gedung ini dipergunakan sebagai tempat perkuliahan maupun tempat praktikum. Oleh karena itu, yuk kita simak aja langsung videonya buat tahu apa aja sih ruangan yang ada di sini. Seperti yang teman-teman lihat saat ini, saya sedang berada di lorongnya Gedung B yang dimana kanan kiri saya banyak sekali ruangan-ruangan praktikum yang memang dipergunakan pada dasarnya untuk praktikum. Nah, di antaranya ada lab biologi, lab komputer, lab air, lab kultur jaringan, dan yang terakhir adalah lab fotografi. Jadi, teman-teman yang memang nantinya akan kuliah di sini, kalian akan melaksanakan praktikum di Gedung B ini. Nah, teman-teman, seperti yang teman-teman lihat di belakang saya saat ini merupakan greenhouse, yang dimana greenhouse ini merupakan tempat praktikum untuk program studi teknologi industri benih atau yang biasa disebut dengan TIB. Nah, saat ini saya sedang berada di kolam ikan yang merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh Sekolah Vokasi IPB University, khususnya wilayah Sukabumi, yang merupakan tempat praktikum untuk program studi yang memiliki mata kuliah, pembibitan, perikanan, dan juga panen. Nah, teman-teman, tidak hanya di Sekolah Vokasi IPB University wilayah Bogor saja yang memiliki kandang sapi. Namun, di Sekolah Vokasi IPB University wilayah Sukabumi juga memiliki kandang sapi. Seperti yang ada di belakang saya saat ini merupakan kandang sapi yang dipergunakan untuk mahasiswa ataupun mahasiswa yang memiliki program studi yang memiliki mata kuliah peternakan. Oke teman-teman Agrinawa, kali ini kita masuk ke kampus Baranang Siang. Kampus ini berisi beberapa kelas yang biasa digunakan oleh para mahasiswa di sini yang terdiri dari beberapa bangunan. Bangunan utamanya yang terlihat dari sisi Kebun Raya Bogor, sedangkan bangunan lainnya terdapat di bagian belakang.
Bangunan ini sudah berdiri dari tahun 1952, sedangkan Institut Pertanian Bogor baru ditetapkan pada tahun 1963 sehingga kampus IPB Baranang Siang berusia 11 tahun lebih tua dari institusi yang menggunakannya. Nah, gak kerasa kampus tur Sekolah Vokasi IPB University telah usai. Gimana nih Naban? Udah gak sabar kan untuk kuliah di kampus Sekolah Vokasi IPB University ini? Tentunya Vanes. Sampai ketemu di Sekolah Vokasi IPB ya teman-teman Gatamala Grinawa. See you guys.